Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Mengapa Ustadz mendukung Pak Ahmad Ali untuk menjadi Gubernur Sulteng? Kalau Tuan pergi ke Belawan, jangan lupa mampir ke warung Bu Lala. Sebelum kita teruskan, yakin kamera terus menyala. Satu lagi mungkin Saya dalam pilkada ini mendukung gubernur cuma dua. Yang pertama di kampung saya, yang kedua Bang Mat Ali. Alhamdulillah. Saya tidak ada kasih dukungan yang lain. Kenapa saya mendukung Bang Mat Ali? Karena saya biasanya memberikan kertas. Saya beri dukungan kalau terwujud poin 1, 2, 3, 4. Jadi saya sebelum memberikan kertas, yang saya minta itu sudah Bang Mat Ali buat duluan. Saya minta bangun pesantren Islamic Center. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu Bu Nilam. Saya dibawa ke pondok di pinggir laut, cantik, gratis, indah, nyaman, tentram. Saya pergi ke dapurnya, saya pergi ke masjidnya, saya pergi ke asrama. Jadi yang belum kertas itu terpikir saya, Bang Mat Ali udah buat duluan. Asrama ber-AC lagi. Ber-AC, lengkap, cantik, indah. Model untuk siapapun yang jadi pemimpin. Tapi itu kan milik pribadi Bang Mat Ali. Saya mau ke depan ada yang skala provinsi, punya milik orang banyak semua gubernur. Harimau mati meninggalkan Belang, gajah mati meninggalkan Gading, gubernur mati meninggalkan Islamic Center. Sehingga masjid besar, megah. Persis seperti ketika Bang Mat Ali tadi. Jangan ketika orang bangun tinggi kita marah. Iya, bangun yang lebih besar, lebih tinggi, lebih cantik, lebih indah. Sesuai dengan prosentasi kita. Jangan berpikir minoritas. Tapi Saya malah secara pribadi sedang membuat desain. Ya. Saya punya tanah di atas gunung itu. Saya rencana membangun pondok putri di situ. Tapi saya terinspirasi untuk membangun menyangkut 100 miliar lebih untuk bangun Islamic Center di. Jadi gini, Palu itu ada Al-Khairat, pusat dari Palu. Tapi tidak ada ikonik. Ikon. Ya, tidak ada ikon di sana. Ketika orang datang masuk Palu, hamba aja. Ya wajar ketika Apa yang membuat kenangan? iya. Nah kemudian saya mencoba untuk saya terinspirasi untuk mau melaksanakan itu. Sekaligus tamatan-tamatan dari pondok saya, insya Allah nanti akan kita tampungkan kelanjutan. Nah, itu juga Bang Mat Ali. Cerita tentang tamatan tadi. Bang Mat Ali udah buat pondok. Tapi kita mau yang skala provinsi, bukan milik yang udah dibangun. Kemudian anak-anak yang sudah belajar, yang sudah menghafal Quran, yang sudah bisa bahasa Arab, bahasa Inggris itu. Saya ngomong kalau ke bupati, gubernur, wali kota membalaskan sakit hati saya dulu. Oh, pernah sakit hati? Sakit hati. Karena berangkat nggak dikasih biaya. Jadi membalaskan sakit hati, adik-adik saya jangan mengalami seperti saya. Maka selalu saya sampaikan, gubernur, bupati, wali kota, kalau mau umur panjang mengalir sampai hari kiamat, kirimlah anak-anak tercerdas kita untuk belajar. Yang moderat, ke Mesir, ke Darul Mustafa Tarim, ke Ahqaf Yaman. Sehingga nanti setelah mereka pulang, mereka yang membangun Islamic Center ini. Saya tiap tahun Sudah dilakukan. saya tiap tahun 10 orang sampai 15 orang tiap tahun saya kirim orang ke Mesir. Tentunya dengan jabatan gubernur bisa lebih banyak. Kalau ini skop pribadi bersama Ibu Nilam, Insan Cita Indonesia, maka ini lebih besar lagi, ada jatah per kabupaten, sehingga anak-anak bisa lebih berprestasi. Ya, jadi lebih mencoba menghargai, memotivasi anak-anak untuk lebih berprestasi, karena ketika mereka berprestasi, pemerintah hadir untuk memfasilitasi mereka. Jadi bagi anak-anak yang lahir tidak beruntung, orang tuanya secara ekonomi tidak beruntung, Tapi punya kecerdasan. dia dihargai oleh pemerintah. Membangunkan tempatnya, sumber daya anak-anaknya, pengajarnya. Pengajar ini mereka orang-orang yang meninggalkan dagang, meninggalkan tambang demi untuk mengajar anak kita. Mereka perlu motivasi. Maka mereka diberikan insentif, diberangkatkan umroh. Saya senang sekali ketika Bang Mat Ali
mengumpulkan para juara-juara musabaqah tilawatil Quran, ditanya dapat berapa, dapat sekian, berangkatkan umroh, dewan-dewan jurinya. Jadi semua yang mau saya ajukan itu sudah abang buat. Tapi saya tetap akan minta itu sebagai konsekuensi, sebagai kalau ditanya orang, kenapa Ustadz Somad? Ya saya pentingnya bagi saya, kalau saya ceramah berdakwah, ini nggak selesai kabupaten kota. Saya ke Sulawesi Tengah ini 1 tahun cuma 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya pulang. Karena kalau lebih dari 4 hari nanti orang curiga saya buka cabang di Sulawesi Tengah. Jadi kalau mau dakwah efisien bagi saya itu bukan masuk ke kabupaten-kabupaten. Pilih aja satu gubernurnya yang melaksanakan ini, selesai. Itulah mengapa Cukup saya satu gubernur saja. Cukup satu gubernur. Dia melaksanakan dakwah. Dia melaksanakan dakwah itu sampai. Jadi kalau nanti orang nanya, kenapa Ustaz nggak pernah lagi ke Sulawesi Tengah? Apa yang mau kuceramahkan? Mau ngajak bangun pondok? Pondoknya sudah ada. Mau ngasih motivasi anak-anak belajar supaya dapat beasiswa? Sudah diberi motivasi. Dulu sebelum jadi gubernur 10 orang setahun. Setelah jadi gubernur dengan APBD Bisa 50, 100 orang. bisa banyak. Lalu kemudian juga tentang zakat, Pak. Ya. Kita tahu bahwa yang namanya dihimbau itu sulit. Mesti ada kebijakan pegawai, ASN, kesadaran, potong atas, dan muslim. Kalau saudara kita yang non-muslim, kita tidak urus lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya ini kita tidak mengurus pribadi orang, tapi yang namanya zakat itu sejak zaman Nabi memang dipotong dari atas. Jadi langsung negara langsung melaksanakan kewajibannya. pajak aja yang lebih besar dipotong negara. Betul. Kenapa zakat 2,5% ketakutan? Betul. Itu mesti Ya kebijakan. kan sebenarnya itu sekaligus menolong mereka untuk melaksanakan kewajibannya. Sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Zakat kan? Ya. Maka ulil amri pemimpin Berkewajiban. berkewajiban. Setiap disebutkan kata sholat pasti disandingkan dengan zakat. Alladzina yatumuna sholat wa yutuna zakat wa aqimus sholat wa atuz zakat. Maka disitulah power kekuasaan. Dan orang mesti paham duit zakat ini kemana. Ya. Zakat itu bukan kemana-mana. Dia tidak keluar 8 asnaf. Maka nanti bisa diambil dalam fisabilillah. Fisabilillah inilah untuk menolong agama Allah, untuk guru yang tidak tercover. Pengiriman dai ke pedalaman juga, Bang. Ya. Mungkin beda alam Riau dengan Sulawesi Tengah, tapi kami amat sangat dai-dai ke pedalaman. Saya sangat berpesan untuk Bang Muhammad Ali support dai-dai pedalaman. Ya, saya di DFI malah berangkat dengan kesadaran tadi yang saya katakan, pedalaman penting sekali untuk kita sentuh secara rohaninya. Maka di DMI itu kemarin saya ketika jadi ketua Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia, saya kerjasama dengan Insan Cita, Ya. menggunakan tempatnya untuk kita buat pelatihan dai dan imam. Itu 10 angkatan dengan 100 orang. Jadi tugas itu mereka sudah dakwah ke daerah, ke daerah. Nah, kita kasih insentif mereka pendidikan 1 bulan. 1 bulan. Jadi mereka pulang, kita berikan uang jalan, sekaligus bekal untuk masuk ke. Sudah dilakukan Bang Muhammad Ali, tapi dalam seorang Bang Muhammad Ya. Ali sebagai Belum insan terlembaga. kita, belum terlembaga, Ya. belum dengan power kekuasaan. Kekuasaan. Kemudian juga saya titip Bang Muhammad Ali, penggali kubur, penyelenggara jenazah, orang yang memandikan mayat, itu hampir tidak ada kepedulian. Pegawai, PNS, ASN, guru fisika, guru kimia, guru matematika bisa diangkat, bisa honor daerah. Tapi mereka ini murni ketergantungan pada masyarakat. Masyarakat yang sedang terkena musibah, susah. Nggak terpikir dia mau ngasih duit, lupa dia. Iya. Maka perlu insentif dari pemerintah daerah. Makanya begini, saya banyak belajar, memperhatikan, mengamati. Kalau kebaikan ini diteriakkan, dianjurkan oleh kepala daerah, saya pikir banyak sekali orang yang akan melakukan itu. Contoh pengusaha. Kalau setiap bulan sekali gubernur kumpul dengan pengusaha, ya, gubernur cukup bilang, saya mau semua pengusaha-pengusaha ini kalau mau dikasih dengan saya, kalian bangun masjid deh, kalian bangun gereja. Nah, nanti cerita pertemuan berikutnya kalian cerita sama saya, di mana kamu bangun, mana fotonya, mulai dari mana. Nah, artinya tabiat pengusaha ini kan suka dengan kekuasaan. Dekat dengan kekuasaan. Ya, Karena ada fasilitas. karena fasilitas mereka mengharapkan fasilitas itu. Dekatnya mereka itu dia mesti bawa sesuatu. Bukan bawa 10%. Iya. 10% bawa ke sana, ya kan?
Kau tahu dari dulu 10% baru kau dekat ke sini. Iya. Kau pengusaha properti, Ya, perumahan. ya. Berapa rumah penggali kubur, imam masjid, guru mengaji yang bisa kau buat program renovasi rumah? Ya, Bisa bang ya? bisa. Kan itu mereka suka. Ya istilah orang Sulawesi makan puji. Iya. Makan puji sama gubernur. Iya. Nah, Kalau mau dekat, tunjukkan. mana dong? Apa kamu buat apa? Oke. Untuk masyarakat. Iya. Nah, tapi tentunya jangan dikasih pajak ganda. Ya. Kalau sudah disuruh berbuat baik, bangun masjid, bangun gereja, jangan juga kalau dapat proyek tambah lagi 10%. Lari juga mereka begitu. Nah, mungkin start awalnya itu berat, terpaksa. Tapi insya Allah memang itu menjadi kebiasaan baik. Kalau dan saya memperhatikan itu kan akan mudah kalau itu dilakukan oleh penguasa. Daripada menghimbau, saya di DMI, ketika saya jadi ketua DMI, saya himbau, saya bilang bahwa Dewan Masjid ini wadah bukan untuk memonopoli kebaikan, tapi ini wadah kita gunakan untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Alhamdulillah, 3 tahun saya ketua DMI, 1 orang itu tidak menyumbang. Masya Allah. Rasa 30 menit. Kita udah dengar suara bacaan ayat Quran berkumandang dari masjid-masjid kita dengan pemandangan yang indah. Kita tidak ingin melewatkan ini dengan zikir dan doa. Maka insya Allah pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, Pak. Amin. Ali. Kita berdoa kepada Allah SWT. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, janganlah minta suami yang soleh. Karena orang rumah belum tentu mau berbagi dengan yang lain. Tapi mintakanlah pemimpin yang adil. Karena insya Allah satu Sulawesi Tengah akan mendapatkan keberkahan dan keadilan. Amin. Kalau Tuhan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustaz Somad, insya Allah tidak memilih yang lain. Amin. Terima kasih. Berkah selalu untuk Bang Ahmad Ali, sukses dunia akhirat, sukses untuk Sulawesi Tengah. Barakallahu fikum. Kita teruskan pada waktu kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.